SBI, episode Sinergi Bintang Inspirasi kali ini kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Nah, beliau ini merupakan salah satu alumni FEB UNED dan juga dosen muda manajemen di FEB UNED, yaitu ada Ibu Atika. Halo Ibu Atika. Halo Cindy. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Kalau kesibukannya kali ini gimana? Banyak sibuk ya. Iya, selain ya ngajar gitu ya. Terus kemudian kemarin sempet juga jadi dosen pembimbing juga gitu. Terus kemudian kayak besok juga ada acara beberapa anak kelas event manajemen gitu ya teman-teman. Terus kemudian apalagi ada besok jadi juri juga kayak sok sibuk sih. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh diceritakan dulu Bu Atika sendiri nih semester ini kira-kira mengajar mata kuliah manajemen apa di FEB UNED? Oke, iya kebetulan saya sendiri sebagai dosen yang termasuk ini ya baru banget gitu ya di satu semester ini saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah. Jadi totalnya ada 9 mata kuliah gitu ya. Kayak misalkan, Sidi sekarang semester berapa di sini? Saya masih semester 3, Bu. Semester 3, oke, berarti ada manajemen operasi lanjutan. Iya. Nah, itu saya juga mengampu gitu ya. Terus ada manajemen operasi, teman-teman D3 gitu ya. Terus ada service excellence, terus apalagi TPK, teknik pengambilan keputusan itu ya, yang anak-anak semester 5 misalnya. Terus ya pokoknya ada totalnya 9 sih saya mengampunya. Kalau pengalaman Bu Atika sendiri saat mencari kerja setelah lulus itu bagaimana, Bu? Oke, ya jadi mencari kerja setelah lulus ya. Jadi saya cerita dulu ya teman-teman. Jadi saya itu alumni S1 manajemen. Saya lulusnya tahun 2021. Terus kemudian saya lanjut di S2 Magister Manajemen juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember gitu ya. Terus saya lulus di tahun 2023 kemarin. Nah, jadi sebenarnya kalau kerja, memasuki dunia kerja, saya itu mulai tahun 2019 udah berusaha ini ya, cari, karena passion saya rasanya adalah mengajar gitu ya. Jadi saya memang kerjaan pertama adalah jadi tutor di bimbel gitu ya. 2019 itu masih S1. Terus kemudian waktu S2 saya juga masih tetap di bimbel yang sama gitu. Terus kemudian ada lagi nambah satu lagi nih bimbel yang mungkin teman-teman juga tahu di Jalan Jawa gitu ya. Dan sampai sekarang gitu. Jadi untuk cari kerja selain di tempat les gitu ya, saya juga sebenarnya dulu beberapa kali di Telkomsel juga. Terus pernah saya sebenarnya masih tergolong ini ya teman-teman ya, masih nyari gitu ya, belum kerja di sana gitu, di Bank Indonesia gitu. Terus saya juga pernah apply di OJK. Jadi pengalaman mencari kerjanya tuh ya juga ada masa pencarian gitu ya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung oke, saya nentukan saya mau kerja di FEB, balik rumah gitu ya, nggak langsung gitu juga teman-teman gitu. Berarti kayak ada panggilan buat mengajar gitu ya? Iya, dasarnya emang kayaknya emang feelingku itu nanti saya jadi pengajar gitu ya, kan enaknya gitu. Tapi dulu aku sempat kepikiran juga sih untuk jadi pegawai bank, tapi di Bank Indonesia saya dulu punya pikirannya. Makanya dulu kenapa saya masuk manajemen gitu ya, karena prospeknya saya pikir ketika di manajemen itu kita bisa arah untuk nanti ke bank atau jadi dosen gitu, itu lebih mudah gitu ya. Jadi dulu sempat ada pikiran ingin kerja di bank juga gitu. Nah, pas banget nih sama topik yang mau dibahas kali ini. Jadi untuk podcast episode kita kali ini membahas terkait bagaimana sih prospek lingkungan perkuliahan setelah lulus. Nah, kalau persepsi untuk Bu Atika sendiri, apakah fresh graduate itu mempengaruhi para stakeholder, terutama mahasiswa tingkat akhir, Bu? Oke, mempengaruhinya ini dalam artian kayak gimana sih? Mempengaruhi itu kayak lebih ini tuh cocok apa enggak kayak gitu. Karena dia fresh graduate gitu. Oke. Jadi mungkin stigma fresh graduate gitu ya bagi para pencari kerja mungkin mau tidak mau mungkin agak sedikit dipandang sebelah mata gitu ya. Apalagi kalau memang misalkan kualifikasi kerja yang dibutuhkan itu ada standarnya gitu. Mungkin kan dinilainya fresh graduate itu nggak punya pengalaman gitu ya, sehingga akhirnya kadang
mungkin kenapa ada beberapa lowongan kerja yang memang sudah di state gitu ya, minimal pengalaman berapa tahun gitu. Nah oleh karena itu sekarang teman-teman, karena menurut saya ya udah semakin banyak wadah yang membuat mahasiswa tuh bisa lebih berpeluang untuk bisa magang sebelum mereka memasuki dunia kerja. Nah itu manfaatin deh gitu ya, karena stigma fresh graduate pasti ada gitu. Tapi balik lagi di mana kita memang cari kerja gitu ya. Kalau misalkan kita lihat tetap banyak kok lowongan-lowongan yang memang memperbolehkan fresh graduate untuk tetap apply di kantor mereka. Alasan kenapa tidak diterima untuk fresh graduate ya pasti karena tanggung jawabnya bukan untuk porsi seorang fresh graduate gitu ya. Jadi memang pinter-pinternya kita aja untuk mencari lowongan yang sesuai dengan kapasitas kita saat ini kayak gitu. Kalau menurut ini berdasarkan pengalaman Bu Atika ya, gimana sih rasanya pas pertama kali terjun ke dunia kerja setelah lulus itu, kayak apa sih yang bikin paling kaget, paling kayak culture shock banget gitu kayak gitu? Iya pasti ini ya. Waktu pertama kali yang beneran kerja nih ya, kalau yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, tentunya sebenarnya karena saya dulu juga alumni di sini, terus kemudian sering ikut kegiatan akreditasi dan banyak kegiatan kampus, jadi sebenarnya culture shocknya nggak terlalu gitu ya. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang bener-bener real baru, misalkan awalnya kuliahnya di Jember nih, terus kemudian akhirnya pindah ke kota lain sesuai dengan tempat penempatan kerjanya gitu. Nah tentu akan sangat banyak hal yang cukup mengagetkan, tapi kebetulan karena saya sendiri memang seperti rumah sendiri gitu ya, jadi mungkin tidak terlalu ada hal yang sangat mengagetkan. Bedanya adalah kita tahu kalau dulu mahasiswa ya porsinya seorang mahasiswa, tapi kalau sekarang seorang dosen yang punya kewajiban tridharma perguruan tinggi, baik dari pengajaran, penelitian, pengabdian, terus tugas kampus yang memang jadi akhirnya kita ya yang ikut membantu mensukseskan setiap program kerjanya fakultas kayak gitu. Tapi bagi teman-teman ya, karena saya juga sharing dengan teman-teman lain gitu, mungkin hal-hal yang perbedaan budaya, terus kemudian little things ya, kayak cara bicara, cara komunikasi dengan rekan kerja, terus kemudian mungkin yang tiba-tiba lembur tidak sesuai dengan kontrak kerja, itu hal yang sangat sering terjadi pasti gitu ya, yang kemudian tidak dipungkiri semuanya pasti mengalami hal-hal yang membuat kita kaget gitu ya, ketika pas perkuliahan terus kemudian real kerja nih bos ya kan, cari duit buat hidup. Jadi gitu. kita tuh kayak harus lebih gampang buat membaurkan diri ke suasana yang baru-baru gitu ya Bu? Iya betul banget sih, soalnya kalau kita yang nggak adapt to environment ya udah kita yang akan kemudian tersisihkan sendiri gitu, dan kan nggak mau ya kita kayak gitu, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu, baik dari cara kerjanya, ritme kerjanya, atau orang-orangnya, ini model kerjanya kayak gimana sih, budaya kerja di sana tuh kita tetap harus segera beradaptasi gitu ya. Oke deh, ada masa probation biasanya kan gitu ya, tapi mau nggak mau kan kalau kita pingin terlihat stand up, maka ya harus bisa cepat menyesuaikan diri sama tugas dan juga kondisi. Tapi ya itu, kalau ada hal yang jelek jangan terbawa arus gitu ya kan, kayak lagu ya. Ya gitu deh. Dan selanjutnya dalam perkuliahan itu pasti setiap orang memiliki ekspektasi yang berbeda antara dunia perkuliahan dan dunia kerja. Nah, menurut Ibu Atika, apa aja sih perbedaan yang paling berkesan sesuai dengan pengalaman yang pernah dialami? Oke. Ya, ekspektasi waktu kuliah sama waktu kerja, itu sih apa yang paling berkesan gitu ya. Ya sebenarnya ini ya mungkin teman-teman, karena saya tuh tipe yang kalau misalkan mau cari kerja pasti saya udah searching terlebih dahulu, nanti ini kerjaannya kayak gimana, range gajinya itu antara berapa sampai berapa, terus nanti tanggung jawabku bakal apa aja gitu. Jadi aku sudah kayak sedikit memperkirakan gitu kondisi apa yang akan aku dapatkan gitu ya. Jadi bagi beberapa orang mungkin ada hal yang tidak sesuai ekspektasi adalah karena kita salah atau kurang tepat dalam memproyeksikan gitu. Nah tapi kalau misalkan kita udah memproyeksikan nih, kemungkinan besar kalau kita tepat ya memproyeksikannya tidak akan terlalu jauh dari ekspektasi kita. Mungkin hal-hal yang membuat kaget adalah misalkan kita hanya sebenarnya tanggung jawabnya di porsi A, tapi mau gimana lagi ya kalau udah ada perintah atasan untuk kemudian kita kerjain B, C, D gitu ya. Ya udah kita terima aja, itu yang mungkin agak gimana nih ya kan gitu. Tapi overall menurutku itu masih hal yang wajar gitu ya. Tapi kemudian hal yang berkesan adalah saya ini pernah ya jalan habis ngisi kelas di lorong koridornya FEB itu teman-teman.
saya jalan, terus sebelah ini kan dulu sekretnya HMJN yang lama ya kan. Nah terus saya jalan, tiba-tiba saya tuh kayak ngerasa dulu saya jalan sebagai mahasiswa, sekarang saya jalan sebagai dosen kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang kayak little bit apa ya, heartwarming gitu ya, kayak oke, aku sudah sampai di tahap ini gitu. Jadi oke deh, yuk semangat terus ya, walaupun ada capeknya gitu ya, tapi ini yang kamu impikan dari dulu gitu. Mungkin itu sih ya yang berkesan buat saya. Ada flashback dikit-dikit. Karena kita tumbuh di tempat itu, terus kemudian nanti sampai ya semoga jadi profesor ya sampai umur 70 di situ ya kan. Jadi kan akan ngelihat bagaimana sih perkembangan FEB dari tahun ke tahun gitu. Itu yang agak sedikit heartwarming ya kalau bagi saya. Nah, kalau saya boleh minta saran ya Bu, apa aja yang sebaiknya dipersiapkan mahasiswa sekarang biar nggak kaget pas mulai kerja nanti? Oke, jadi yang harus dipersiapkan ya teman-teman ya. Jadi mungkin one thing ya yang kemudian jadi permintaan banyak tenaga kerja sekarang itu adalah kemampuan olah data gitu ya. Salah satunya mungkin terkait dengan Microsoft Excel gitu. Mungkin teman-teman harus upscaling about this gitu ya. Jadi kan sekarang sudah banyak nih ya platform-platform untuk kemudian teman-teman upgrade skill gitu, kayak misalkan di MySkill itu ya, atau kemudian ambil course online gitu ya. Itu boleh banget deh teman-teman ambil gitu. Jadi ada lampiran keahlian yang bisa kalian cantumin di LinkedIn kalian gitu ya. Apalagi kalau teman-teman pinginnya adalah lulus terus kemudian langsung kerja gitu ya, maka harus segera dipersiapkan portofolio kerjaannya gitu ya. Apalagi kalau memang sambil kuliah, sambil ambil project-project tertentu. Nah itu yang kemudian akan sangat membantu teman-teman buat menambah keistimewaan diri kalian gitu ya, untuk dilirik sama para pencari kerja. Mungkin itu sih terkait dengan apa yang harus dipersiapkan, plus juga terkait dengan mental gitu ya. Jadi kalaupun ternyata kita sudah pingin ke A gitu ya, ke tujuan A, tapi ternyata kita nggak nyampe ke tujuan A itu, maka jangan cepet merasa putus asa ya gitu, atau merasa kayak duh kok aku gagal ya gitu ya. Tapi mungkin itu cara kalian untuk menemukan tempat yang terbaik gitu ya, di antara yang terbaik gitu. Mungkin kamu nggak cocok di A memang, terus kemudian ya udah, berarti insya Allah kamu masih ada kecocokan di tempat kerja B dan seterusnya kayak gitu teman-teman. Plus kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya, anggap aja itu adalah God protection gitu ya, pikirku. Aku selalu mikirnya gitu, kalau ada hal yang nggak sesuai dengan ekspektasiku gitu, aku cukup mikir oke, ini adalah cara Allah melindungi aku gitu ya dari sesuatu yang mungkin akan menyusahkan aku di kemudian hari. Mungkin itu sih Cindy apa yang harus dipersiapkan, jadi mental sama kemampuan hard skill gitu. Terus menurut Bu Atika penting nggak sih punya kenalan alumni atau networking buat nyari kerja nanti? Oke, networking itu penting banget sih ya menurut saya gitu, karena saya mendapatkan pekerjaan pertama saya juga dari guru SMA saya gitu ya. Nah dari situ akhirnya saya ngerasa kalau misalkan networking itu penting gitu. Terus kemudian dari satu network kita bisa juga loh akhirnya kemudian membuka jalan bagi orang lain gitu ya. Kayak misalkan tempat kerjaku lagi butuh ini gitu, aku akhirnya bisa memberikan informasi ke teman-teman yang mungkin butuh kerja gitu ya, yang kemudian oke, cocok juga nih kayaknya kerja di tempatku gitu. Terus kemudian satu lagi, dulu karena saya pernah mau di BI gitu ya, kebetulan saya dulu anak Genbi gitu kan. Ada nggak teman-teman di sini penonton teman-teman Genbi gitu ya? Nah jadi pernah kenal sama pembinanya gitu ya, terus jadi saya mendapatkan informasi lebih, ada nggak bukaan di BI Jember saat ini kayak gitu. Jadi networking it's really important teman-teman gitu. Ini terakhir nih Bu, Iya. apa ada tips paling gitu buat kita yang lagi mau lulus ini biar siap hadapi dunia kerja nanti? Oke, tipsnya ya harus dipersiapin sejak sekarang teman-teman, karena saya dulu waktu memang mendekati masa lulus gitu ya, sebenarnya enggak sih, sebenarnya waktu aku jadi maba itu aku udah nge-planning kayak aku tuh mau lulusnya tuh berapa lama gitu ya. Targetku adalah dulu 3,5 tahun. Kalau aku mau 3,5 tahun ya, aku akan punya planning gitu. Oktoberan ini menjelang aku mau semester 7 ya, semester 7 kan maunya lulus ya. Oktober ini aku udah harus sempro, mentok-mentok November. Habis itu sidang, mau nggak mau aku harus Januari udah sidang. Nah, hal kayak gitu tuh harus sudah di planning sejak sekarang. Apalagi nanti kalau kerja gitu. Nah, terkait dengan kerja ini,
tapi aku pribadi adalah orang yang mikirnya satu-satu selesaikan. Jadi at least aku lulus, tapi sambil aku OTW lulus nih, aku ngumpulin hal-hal yang bisa jadikan aku bekal buat apply kerjaan nanti gitu. Perkara nanti apply-nya di mana sambil jalan, mau aku lulus dulu gitu ya. Tapi terus kemudian sambil nanti OTW udah sidang gitu ya, sambil ngerjain revisian, bolehlah sambil cari-cari. Karena kita kan kadang ada beberapa lowongan yang harus butuh ijazah, ya kan. Nah kalau ijazah kan nggak bisa nggak bisa ditawar-tawar ya kan, kalau kamu belum lulus ya nggak bisa gitu, kecuali kalau memang alhamdulillahnya ya dapat kerjaan yang memang nggak usah ijazah dulu, nggak apa-apa, pokoknya kamu bisa kerja sesuai dengan kualifikasi yang kami minta, oke, syukur banget kalau kayak gitu. Jadi buatlah timeline teman-teman, mau lulusnya kapan, terus kemudian upgrade CV kalian, portofolio kalian, terus kemudian sambil udah mulai searching tempat kerja mana yang kiranya prospek gitu ya, sesuai dengan keahlian dirimu gitu. Jadi kayak planning sejak dini itu penting ya gitu. Planning sejak dini dan manajemen waktunya Iya, juga betul. harus. Aku pernah denger, if you fail to plan ya, if you fail to plan, you plan to fail gitu ya. Jadi kalau kamu gagal nge-planning, berarti kamu sedang memplanningkan dirimu untuk gagal gitu. Jadi ya kayak pilar manajemen ini ya, stage dari manajemen ya. Kita yang pertama adalah perencanaan, planning ya. Kalau planningnya gagal udah pasti yang ke belakang juga ya kurang bagus gitu ya gitu. Oke. Nah, itu tadi pembahasan topik pada podcast kali ini. Gimana nih, pada puas dengan obrolan kita kali ini apa belum? Nah, semoga episode kali ini bisa jadi teman-teman kalian dalam beraktivitas ya. Mungkin sebelum sesi podcast ini berakhir, yang terakhir nih, dari Bu Atika ada closing statement kah buat teman-teman yang nonton? Oke. Masa depan itu kalau dipikirkan saat ini juga itu pasti akan kelihatannya menakutkan ya, karena ada banyak uncertainty yang mungkin di otak kita berkecamuk gitu ya. Aku jadi orang sukses nggak? Aku bisa dapat kerjaan sesuai impianku nggak gitu ya? Tapi the one thing yang mungkin teman-teman harus ingat adalah bagaimana kita live at the moment gitu ya. Jadi kamu punya hari ini, kuasai hari ini. Perkara hari esok kamu hanya bisa memplanning, tapi maksimalkan apa yang bisa kamu lakukan hari ini teman-teman. Insya Allah juga berarti nanti hal-hal baik yang kemudian kalian semogakan pasti insya Allah akan mengikuti gitu teman-teman. Jadi berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk nantinya bisa dapat pekerjaan yang bisa membawa rezeki yang barokah untuk diri sendiri dan lingkungan gitu. Amin. Ya sini ya. Nah, oke. Mungkin segitu dulu ya episode kali ini teman-teman. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Atika karena telah meluangkan waktunya dalam berbagi ilmu dan ceritanya dengan kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia nonton sampai akhir. Jangan lupa buat selalu komen, like, dan share ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.